untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dominika Roro Dewi Sinta, NIM 17084205059, mata kuliah bioteknologi. Materi yang saya ambil yaitu bioteknologi pertanian dengan submateri tanaman transgenik. Dosen pengampu Bapak Nurul Asikin, SPD, MPD. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian tanaman transgenik. Transgenik berasal dari kata trans dan gen. Trans artinya berpindah dan gen artinya pembawa sifat. Jadi, transgenik adalah memindahkan gen dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya, baik itu dari satu tumbuhan ke tumbuhan lainnya atau dari gen hewan ke tumbuhan. Teknik yang biasanya digunakan untuk menghasilkan tanaman transgenik ini adalah rekayasa genetika atau DNA rekombinan. Nah, dengan cara ini gen disisipkan ke vektor pembawa DNA. Vektor ini biasanya berupa plasmid atau virus dan biasanya menggunakan bakteri yang namanya Argobacterium tumefaciens. Nah, penggabungan gen asing ini bertujuan untuk mendapatkan tanaman dengan hasil dan sifat yang diinginkan. Gen yang bekerja pada tanaman transgenik ini berupa gen BT, itu merupakan hasil isolasi bakteri tanah Bacillus thuringiensis dan telah digunakan oleh petani sebagai pestisida hayati. Istilah populer CRY merupakan singkatan dari kristal sebagai representasi gen dari strain BT yang memproduksi protein kristal yang bekerja seperti insektisida yang dapat mematikan serangga hama. Yang kedua, ini mengenai tujuan dari tanaman transgenik. Tujuan dari pengembangan tanaman transgenik ini diantaranya, yang pertama, menghambat pelunakan buah, terkhusus pada buah tomat. Yang kedua, tahan terhadap serangan insektisida, herbisida, dan virus. Yang ketiga, meningkatkan nilai gizi tanaman. Dan yang terakhir itu mendapatkan tanaman unggul yang lebih baik dari tanaman sebelumnya. Yang ketiga yaitu proses pembuatan dari tanaman transgenik. Nah, pada dasarnya metode yang digunakan dalam pembuatan tanaman transgenik ini adalah DNA rekombinan. Dan secara singkat, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, untuk membuat suatu tanaman transgenik dilakukan identifikasi atau pencarian gen yang menghasilkan sifat tertentu atau sifat yang diinginkan. Yang kedua, gen yang diinginkan dapat diambil dari tanaman lain, hewan atau bakteri. Yang ketiga, setelah gen yang didapatkan, maka dilakukan perbanyakan gen yang disebut dengan istilah cloning gen. Yang keempat, pada tahap cloning gen, DNA asing akan dimasukkan ke dalam vektor cloning atau gen pembawa DNA. Contohnya itu seperti pada plasmid yang nantinya DNA akan digunakan untuk mentransfer gen. Yang kelima, vektor cloning akan dimasukkan ke dalam bakteri sehingga DNA dapat diperbanyak seiring dengan perkembangan dari bakteri tersebut. Yang keenam, apabila gen yang diinginkan telah diperbanyak dalam jumlah yang cukup, maka akan dilakukan transfer gen asing ke dalam sel tumbuhan yang berasal dari bagian tertentu, misalnya pada bagian daun. Yang ketujuh, transfer gen ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya itu dari metode DNA rekombinan, yakni metode transformasi. Jadi DNA tersebut diperantarai oleh bakteri Agrobacterium tumefaciens. Yang keempat, kategori tanaman transgenik dibedakan menjadi tanaman transgenik resisten terhadap penyakit, artinya tanaman-tanaman tersebut tahan terhadap berbagai penyakit. Lalu yang berikutnya, tanaman transgenik resisten hama, artinya tanaman-tanaman tersebut tahan terhadap hama, seperti pada rekayasa jagung, yakni adanya resistensi herbisida dan resistensi insektisida, sehingga tanaman transgenik jagung memiliki berbagai jenis resistensi hama tanaman. Nah, selain pada jagung, gen BT toksin itu juga direkayasa pada tanaman kapas. Yang kelima, yaitu contoh-contoh dari tanaman transgenik. Ada tomat transgenik. Pada pertanian konvensional, tomat harus dipanen ketika masih hijau, tetapi belum matang. Hal ini disebabkan karena tomat cepat busuk setelah matang. Dengan demikian, tomat memiliki umur simpan yang pendek dan cepat busuk.
Akan tetapi, pada tomat transgenik memiliki suatu gen khusus untuk memperlambat proses pematangannya, yakni dengan cara memperlambat sintesa enzim poligalakturonase sehingga menunda perunakan dari tomat tersebut. Lalu yang berikutnya, tanaman kapas transgenik. Kapas yang telah mengalami rekayasa genetika dapat menurunkan jumlah penggunaan insektisida. Di antara gen yang paling banyak digunakan adalah gen cry atau gen toksin dari bakteri Bacillus thuringiensis. Gen-gen dari bakteri ini bersifat toleransi terhadap herbisida dan gen tersebut juga menunda pemasakan buah. Keuntungan dengan menggunakan kapas transgenik ini adalah menekan penggunaan pestisida dan menghasilkan gulma tanaman dengan herbisida secara efektif tanpa mematikan tanaman kapas. Tanaman transgenik yang berikutnya ada kentang transgenik. Nah, selain resisten terhadap serangan hama, kentang transgenik ini juga memiliki komposisi zat gizi yang lebih baik bila dibandingkan dengan kentang pada umumnya. Daya perlindungan kentang transgenik tersebut berasal dari bakteri Bacillus thuringiensis, sehingga kentang transgenik ini sering disebut juga dengan kentang BT. Jagung transgenik. Nah, komoditi jagung telah mengalami rekayasa genetika melalui teknologi DNA rekombinan, yakni dengan memanfaatkan gen dari bakteri Bacillus thuringiensis untuk menghindari diri dari serangan hama serangga sehingga dapat meningkatkan hasil panen. Berikutnya ada padi transgenik atau golden rice. Dengan dibuatnya tanaman transgenik golden rice ini dilatar belakangi oleh rendahnya kandungan nutrien pada beras umumnya dan menyebabkan banyak orang di dunia mengalami kekurangan vitamin A. Tanaman transgenik padi golden rice ini disisipi oleh gen phytoen sintase dari tanaman daffodils dan dari bakteri tanah yaitu Erwinia uredovora sehingga memproduksi enzim untuk biosintesis karotenoid atau beta karoten dalam endospermia. Berikutnya yaitu dampak positif dan dampak negatif dari tanaman transgenik. Dampak positifnya dapat menekan penggunaan pestisida sehingga menurunkan biaya produksi. Yang kedua, hasil produksi semakin meningkat dan memunculkan varietas baru. Sedangkan pada dampak negatifnya dapat menimbulkan penyakit, alergi, atau gangguan kesehatan jika dikonsumsi manusia dan menimbulkan gangguan pada keseimbangan ekosistem lingkungan. Jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah teknik yang digunakan dalam pembuatan tanaman transgenik itu berupa rekayasa genetika atau DNA rekombinan, di mana dengan cara ini gen dimasukkan ke dalam vektor dan vektor tersebut berupa plasmid atau virus. Gen pada tanaman transgenik ini berupa gen BT, di mana gen BT ini berasal dari bakteri Bacillus thuringiensis. Bakteri pada gen ini memproduksi protein kristal yang bekerja seperti insektisida sehingga dapat mematikan serangan hama. Tujuan dari dibuatnya tanaman transgenik itu mendapatkan tanaman yang unggul yang lebih baik dari tanaman aslinya. Adapun contoh-contoh dari tanaman transgenik itu ada kapas transgenik, kentang transgenik, tomat transgenik, padi golden rice, dan jagung transgenik. Jadi secara singkat, proses pembuatan dari tanaman transgenik yang pertama, gen yang diinginkan itu dapat diambil dari tumbuhan, hewan, ataupun bakteri. Setelah gen tersebut yang diinginkan didapat, dilakukan perbanyakan gen. Berikutnya, DNA asing akan dimasukkan ke dalam vektor cloning atau agen pembawa DNA, contohnya pada plasmid. Lalu, vektor cloning akan dimasukkan ke dalam bakteri sehingga DNA dapat diperbanyak. Setelah dirasa cukup, dilakukan transfer gen tersebut ke dalam sel tumbuhan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai bioteknologi pertanian dengan submateri tanaman transgenik. Sekian dan terima kasih.